Assalamualaikum Baraya, kembali lagi di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya bertemu dengan gembul yang lainnya. Kita sama-sama di atas 100 kg di atas 1 kintal. Cuman beliau tetap lebih berat beberapa puluh kilo daripada saya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukum. Karena apa? Karena beliau itu sebenarnya walaupun kontennya adalah tentang investasi, tapi latarnya itu hukum loh. Ya, udah banyak yang tahu lah ya. Jadi gini ceritanya Baraya. Jadi kemarin lalu itu saya kena somasi lagi. Jadi saya disomasi itu bukan sekali ya, tapi adalah. Nah, ketika saya disomasi untuk terakhir kalinya itu yang kemarin, salah satu yang membelanya dan yang berinisiatif kuat untuk melakukan pembelaan itu adalah beliau ini. Jadi kalau ada sesuatu yang agak macam-macam sama saya, beliau bersedia untuk jadi bumper hukumnya ya. Terima kasih. Siap. Nah, tapi ada cerita yang unik di situ bahwa walaupun latarnya itu hukum, tapi sekarang pindah ke investasi karena dihukum tidak nyaman. Tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Nah itu dia, sangat tidak nyaman. Ini, ya Allah cerita aja apa yang bikin gak nyaman tuh? Banyak Pak Guru, sangat banyak sekali. Contohnya kayak kemarin yang kita dipanggil, datang, itu kan salah satu perusahaan, bukan salah satu, itu mungkin yang terbesar di Indonesia ya. Kalau kita sebut mereknya sini, teman-teman di rumah gue yakin tahu pasti perusahaan yang itu. Tapi jangan sebut. Rasanya nyaman nggak? Enggak. Pak Guru, okay. Awalnya enggak. Awalnya enggak, belakang-belakang jadi nyaman. Ya thankfully. Tapi tahu nggak, setelah kita meeting itu, Pak Guru kan balik lanjut. Kita lanjut lagi nemenin salah seorang yang berurusan juga dengan hukum dan jauh dengan sangat jauh dari kata nyaman. Makanya di situ gue pede banget buat nemenin Kang Guru. Karena gue yakin ketika kita datang di meeting itu buat bermediasi perdamaian, gue yakin gue gak akan kenapa-napa. Makanya gue semangat nih. Tapi 1 jam lah, 1 atau 2 jam lah setelah kita selesai pisah, kita itu handle lagi ada kasus yang konteksnya tidak nyaman. Karena konteksnya meetingnya itu ada pistol di meja. Jadi pistol. Ketika kita meeting itu, masih ingat nggak? Mereka kan ada tim dari kuasa hukum, mereka ada bawa pengacara juga, terus dia taruh tim keamanan ya di belakangnya Pak Guru kan, kita meeting. Setelah meeting Pak Guru itu sama, tapi sebelah sana semua tim keamanan semua. Jadi intimidasi modelnya. Waduh. Model intimidasi. Langsung pakai pistol. Which is di dunia hukum itu hal yang normal. Iyalah, semua orang normal. Karena polisi kan penegak hukum, dia juga punya pistol. Normal dong berarti kalau ada barang itu ya mungkin lagi. Ya tapi kan ini ceritanya mediasi. Iya. Atau apa? Iya, mediasi. Mediasi tapi ada banyak orang bersenjata di belakang kita. Iya. Dan di depan kita ada pistolnya. Iya. Which is ya mungkin banyak orang yang nggak nyaman dengan itu buat menjawab pertanyaan tadi. Nah yang gue bisa bilang adalah yang dialami oleh Pak Guru itu mungkin 1% kali. Oh karena iya, jadi yang nyaman itu 1%, sisanya? Tidak nyaman, sisanya tidak nyaman. Dan di luar soal masalah urusan nyawa ya, ada juga urusan mental, urusan moral. Jadi mungkin teman-teman di sini yang di channelnya Kang Guru tahu Benix itu channel investasi. Tapi berangkat dari mana sih channel investasi? Karena dulu saya adalah lawyer, jadi lawyer di bidang bisnis dan investasi. Oh, oke. Gitu. Klien kita banyak, rata-rata orang luar negeri, dari Italia, dari Spanyol, dari Australia gitu loh. Dan mereka ketika mereka mau berbisnis ya dia kontak saya. Ben, kita mau buka perusahaan nih ke Hong Kong, gimana ya caranya? Ben, kita mau bisnis di Sulawesi, mau buka resort, diving resort, gimana ya caranya? Gini loh. Bisa bantuin gua nggak bikin perizinannya, ngurus legalitasnya, ya IUEO-nya lah. Jadi itulah pintu masuk kita ke dunia bisnis dan investasi. Sampai pada suatu titik di mana yang gue udah pernah share juga di perjalanan kita ketemu dengan salah satu kasus investasi bodong terbesar di zamannya. Tahun itu kalau nggak salah 2007 di Indonesia. Di Indonesia. Nilainya sekitar 1,2 triliun sampai 1,6 triliun. Korbannya mayoritas ibu rumah tangga yang pensiunan. Jadi benar-benar spesifik yang diincar. Sebut nama aja, namanya Axis Asetindo. Karena real, ini kasus real, teman-teman bisa cek. Itu investasi bodong ya? Investasi nama bodong. Perusahaannya? Axis Asetindo. Yang punya udah kabur ke Malaysia. Jadi di situ kita menghandle
sebuah perusahaan yang menjanjikan keuntungan 2% sampai 3% per bulan. Kalau dipikir dengan akal sehat 2% sebulan berarti 24% setahun gitu ya. Kalah itu Bank BCA sama Bank Mandiri itu. Tapi orang-orang percaya. Banyak yang percaya, korbannya ribuan. Mayoritas pensiunan. Ini memang hebat karena strategi marketing dia pakai orang perbankan. Orang perbankan kan punya database. Database-nya itulah yang di-approach sama mereka. Jadi semua sales perbankan yang saya ketahui itu di-hire sama mereka buat jualan produk mereka. Bodong, tapi mereka punya akses terhadap perbankan yang legal. Perbankan yang legal, tapi jalurnya bukan jalur resmi. Jalurnya mereka ajak sales-sales marketing perbankan yang beneran karyawan perbankan masih aktif, direkrut sama mereka. Itu modus yang sampai detik ini pun sering dilakukan. Modus itu meng-hire orang perbankan untuk, karena orang kan percaya ya, oh lu kan karyawan bank ini, gue percaya deh apa omongan kamu. Itulah yang dimakan jadi korban. Terus? Jadi kita bawa kasus itu, strateginya kalau mau maling di Indonesia itu gampang ya. Habis nipu orang, kalau dimintai pertanggungjawaban supaya dia nggak usah bayar, perusahaannya dipilotkan. Kasusnya sama dengan di Axis ini. Jadi saya saya narikin duit investasi. Ya, atau minjem lah sama orang, kasih bunga 2%. Ya. Terus kalau nggak mau ditagih lagi, ya udah saya pilot gitu. Bangkrutin perusahaannya. Sengaja. Hak dan kewajiban hilang. Ya perusahaannya udah hilang. Lah, hebat ya. Gitu doang. Gampang kaya dong. ini inspirasi buat. Jangan. Tapi masa segampang itu sih? Kan kita punya hukum, punya apa gitu. Tapi itu normal, bukan normal sih, tapi itu banyak ke kasus seperti itu. Polanya kayak gitu. Banyak. Bahkan di bursa efek kita pun juga ada bursa saham gitu kan. Perusahaan yang produknya nggak jelas, perusahaannya sendiri nggak jelas, lokasi kantornya juga nggak jelas. Di Bandung juga ada perusahaannya. Dia go public, ngumpulin dana publik, investasi. Begitu masuk, perusahaannya tutup. Mau bilang apa? Perusahaan itu tutup, ibaratnya orang ngutang ya. Ngutang dia 100 miliar. Pas jatuh tempo, kebetulan nih 2 hari lagi jatuh tempo, dia meninggal dunia. Gimana? Ya udah aja selesai. Jadi orang yang nitip uang ke sana gimana nasibnya mereka bisa menggugat itu perusahaan. Tapi kan namanya juga lawyer ya. Kalau yang benar kan dia bilang, Bu, udah nggak ada harapan lah, orang yang punya udah kabur ke Malaysia gitu kan. Tapi kan selalu ada peluang buat ngeduitin. Dan karena ada namanya harapan. Karena perusahaan ini menjanjikan dana yang dia kumpulkan dengan bunga 2% itu dia akan dipakai untuk nambang emas. Yang lokasinya juga nggak tahu di mana, tempatnya Freeport dia tambang. Dia janjikan dengan nambang emas. Jadi selalu dikasih mimpi baru. Ibu nggak usah narik lah. Kita kebetulan baru dapat nih tambang emas. Mendingan ibu tambah lagi dananya. Nah, itu lawyer yang apa? Enggak, perusahaannya. Perusahaannya kan juga pakai lawyer. Iya kan, tambah lagi lah dana investasinya. Jadi berlanjut terus ngegulung. Oh gitu ya Bu. Ya makanya ibu jangan tarik. Kalau perlu ibu taruh lagi. Oke, berarti nggak jadi nih ke pengadilan nih. Jalan lagi nih, setahun, 2 tahun, tapi kok nggak dibayar lagi nih. Orang baru di situ nggak sadar. Jadi ada satu klien kita, ibu-ibu guru, pensiunan guru. Umurnya pas saya ketemu ya udah 71 saat itu. Kantor kita kebetulan dipercaya buat handle beberapa korban yang gabung sama kita, itu ada 200-an korban lah yang pakai kantor hukumnya kita nih. 200 korban dari PT yang tadi disebutkan itu? Axis Asetindo itu. Iya. Jadi ketika perusahaan mau pilot ada prosesnya. Jadi mereka biasanya akan proses kepilotan itu memanggil nih kreditor-kreditor yang mempunyai hak tagih ke perusahaan. Jadi misalkan ada 1000 orang nih yang mempunyai hak tagih karena dia ngutangin ke PT itu kan. Salah satunya ya klien kita. Jadi kita ngumpulin 216 orang, dikumpulin, ketemulah di proses itulah. Proses perdamaian itu. Orang bilang ada proses namanya PKPU gitu loh. Di situ kita handle perkara itu dengan pemikiran, kalau saya pribadi, ini nggak bakal kemana-mana nih perusahaan. Saya yakin ownernya juga udah kabur, duitnya pun nggak ada, kalaupun ada disita cuman ada kantor dia di dekat Sudirman, itu pun setelah dicek kantornya sewa, jadi gedungnya sewa. Pinter benar. Emang udah niat. Iya. Gila. Karena dulu pas jualan bilang gini salesnya, ibu pas nggak bakal ketipu lah. Ibu mainlah ke kantor kita, itu gedungnya bagus, tinggi, 17 lantai, logonya besar, nggak bakal nipu lah.
ternyata kan sewa. Kejadiannya sama kayak Indosurya. Jadi ilmu yang sama dipakai berulang-ulang, triliunan juga gitu. Metodenya sama persis. Jadi ternyata gedungnya gedung sewa, bukan punya dia, tapi ditaruh logo dia, kumpulin duit orang gitu kan, pakai segala metodologi. Waktu itu dia pakai MTN, namanya medium term notes. Jadi surat utang jangka pendek dengan bunga 2% sebulan. Kita kumpulin lah 216 orang kalau nggak salah korban tuh. Mereka datang ke kantor kita, minta diwakili dalam proses penagihan utang itu. Nah, satu ketika ada satu lagi ibu mau join, jadi yang ke-217. Kantor, bos saya nyuruh, Ben, lu pergilah ketemu sama dia. Saya masih ingat di Starbucks di Cempaka Putih. Ketemulah di sana, ngobrol, didampingin sama teman kita lawyer juga, satu kantor. Ngobrol-ngobrol, ibu ini usianya udah 71 tahun, suaminya udah meninggal. Ternyata dia taruh duit pensiun dia semuanya ke perusahaan ini. Dia punya total duit pensiun itu sama suaminya di join tuh sekitar hampir 300 juta. Hampir 300 juta dengan harapan kalau itu dikasih, dia bisa dapat 2% sebulan, 6 juta sebulan. Ya not bad, gitu loh, 6 juta sebulan kan. Sampai pada akhirnya 1 tahun berjalan aman, Kang. Jadi 1 tahun berjalan aman, tahun kedua mulai macet-macet. Telat sebulan, telat 2 bulan, telat 3 bulan bunganya itu lama-lama nggak dibayar. Bingung lah ibu nih makannya dari mana. Dia gadaikan lah rumahnya, segala macam gitu. Sampai akhirnya udah total hampir 5 tahun lah dia hidup akhirnya luntang-lantung. Ibu guru, pensiunan guru, udah tua ya. Nah, akhirnya ketemulah kita di titik itu. Dia bilang, Pak, saya dengar korban-korban yang lain banyak pakai kantor Bapak. Saya mau ikut juga mendaftar, saya juga korban. Oh iya Bu, kalau Ibu mau ikut kantor kita, Ibu udah tahu kan Ibu harus bayar. Iyalah, fotokopi aja bayar gitu kan, apalagi sidang. Tapi saya nggak ada duit Pak. Lah, masa nggak ada duit? Iya, semua duit saya udah habis. Memang dia kan korban kan? Dia kan korban, dia udah habis. Dan dia udah pindah-pindah ke rumah-rumah tetangganya, sampai tidur di masjid. Bayangin ya, umur 71 tahun. Karena rumahnya juga digadaikan. Karena ikut tadi program itu, ibu nggak usah narik duitnya, kan udah macetnya 1 bulan 2 bulan. Soalnya kita lagi mau beli tambang emas baru, mendingan ibu tambah lagi duitnya. Itulah dia gadain rumahnya, masuklah rumahnya ke situ dengan cita-cita dapat 2%. Jadi dimasukin, bukannya balik duitnya ya, malah masukin lebih banyak. Hebat nih memang nih, ajaib nih perusahaan ini. Masukinlah duitnya. Ya posisi ketemu kita, dia bilang saya nggak punya harta lagi selain apa yang melekat di badan saya, dia bilang. Karena saya juga kesini jalan dari masjid di mana gitu kan, dia numpang buat turun di situ jalan kaki. Terus ditanya sama teman kita, masa ibu nggak ada harta lagi loh? Kantor kita nggak mahal Bu, mintanya cuma 50 juta. Gitu. Ibu berapa duit yang nyangkut? Ya uang pensiun saya masuk hampir 300 juta. Rumah dia tuh yang dia gadain tuh buat dia masukin lagi, dia dapat sekitar 500 juta. Jadi total 800 juta lah. Ini tabungan dia nih selama berpuluh-puluh tahun berserta suaminya. Masa 50 juta aja nggak ada? Kata teman kita itu kan. Lah kok jadi jahat Pak? Ini lawyers ya? Lawyer. Jadi si ibu minta bantuan ke lawyers itu karena saya ketipu uang tabungan saya dan suami totalnya 800 juta, hilang ke orang, minta tolong. Ya kasusnya selesaiin dulu, pikiran saya mah kasusnya selesaiin dulu, baru kalau udah dapat duitnya baru gitu nggak sih? Iya bisa, tapi kalau dia menang, kalau dapat duitnya. Iya, kalau kalah? Nah, kalau kalah masa kerja gratis lawyernya? Tadi kan transport aja bayar, makan siang bayar, fotokopi bayar, berkas-berkas banyak bayar. Masuk akal juga dia minta itu. Tapi menjadi nggak masuk akal ketika waktu itu saya dengar dia bilang sama saya nih, teman saya bilang, Ben, lihat ibunya itu, dia masih ada kalung sama cincin gitu kan, which is itu mas kawinnya ibu itu. Omongin aja Ben, suruh gadain aja itu buat biaya ini. Nah dalam hati gua, bro, kita kan udah punya 200-an klien nih, dikali 50 juta aja itu udah 1 M lebih duit dari yang sekarang nih. Maksudnya udah miliaran lah gitu. Kenapa sih nggak kita terima satu kasus ini aja gitu loh, ikut cuma-cuma, atau ngurusnya sekali selesai sama aja gitu loh.
Iya. Semua format gugatannya segala macamnya sekali bikin sama semua. Karena tergugatnya kan sama kan, cuman satu. Kenapa nggak terima aja gitu loh? Terus teman kita ya nggak bisa loh Ben, kita harus profesional lah. Kita kan pengacara, gitu kan, kita lawyer gitu, kita harus profesional lah. Halo. Di situ gue merasa, kalau menurut gue kok harusnya nggak kayak begitu ya, gitu loh. Iya, saya juga ngedengerinnya nggak kayak gitu Harusnya nggak begitu, menurut gue gitu ya. Kayaknya nggak begitu deh gitu ya. 50 juta ya, misalkan orang kan udah bayar 50 juta nih 200 orang. 10 orang aja berarti udah 500 juta. Iya. Yang ke kita kan. Kalau 100 orang aja berarti udah berapa tuh? Udah 5M. Udah 5M, iya. Kita udah berapa orang? 200 orang, berarti udah 10M lebih nih. Cukup lah ini buat kita bikin. Masa kalung si ibu juga minta diminta lagi? Dijualin gitu kan. Di situ gue nggak setuju sama dia, gue tersinggung. Enggak lah, menurut gue kita ambil aja. Enggak Ben, kita harus profesional, kata teman kita ini. Oh, gue nggak sepakat. Di situ. Disitulah gue sadar, gue nggak cocok jadi lawyer. Nggak, sebentar. Saya konfirmasi ya, sorry motong. Jadi kerjaannya lawyers tuh gitu? Ya, itu sebagian kecil lah. Banyak lah kerjaan lawyer itu sebagian kecil lah. Jadi, oke, ya itu ini mah kasuistis lah ya. Kasuistis. Ini mah pengalaman pribadi. Jadi ada ibu-ibu yang sudah habis duitnya 800 juta dan itu adalah hasil tabungan dirinya dan suaminya selama mengabdi pada negara sebagai PNS. Kemudian ditipu, hilang, datang ke lawyers untuk minta sidang harus 50 juta. Bayar ya. Bayarnya 50 juta. Iya. Which is murah sebenarnya untuk kasus itu. Jadi segitu tuh murah. Murah. Artinya kalau misalkan ya, kalau untuk orang kebanyakan masyarakat Indonesia, kan masyarakat Indonesia itu penghasilan tahunan kalau di rata-rata plus sama cukong-cukong yang tajir belintir itu secara rata-rata kan 75 juta sebulan tuh. Setahun, bukan sebulan, setahun. Sebulan 5 juta lah berarti. Sebulan 5 juta lah. Itu rata-rata. Berarti nggak akan sanggup bayar lawyers, nggak akan berani ke sidang, nggak akan berani ke pengadilan kalau ada kasus-kasus karena Enggak. 50 juta itu 50 juta itu murah. Murah. Orang sidang cerai aja minimal 15 lah. Teman-teman sekarang pun dibayar 15 juta cerai nggak bakal mau ambil kemurahan. Ya itu Artinya memang betul Pak Guru, hukum itu buat orang yang punya duit. Simpelnya begitu. Karena biaya mahal. sorry dan itu tuh legal kan ya? Legal. Itu belum dimainin. Oh, legal lah. Legal. Itu belum dimainin, itu legal. Ya, berarti kan ya ini mah cerita dari orang gitu. Hukum kita itu kan dimainin. Jadi kalau misalkan yang legalnya aja untuk biaya sidang 50 juta, berarti yang kalau udah main sana sini itu udah jauh lebih dong. Jadi masyarakat kelas menengah ke bawah udah nggak mungkin mengakses keadilan hukum di Indonesia. Nggak mungkin. Sekali lagi gue bilang nggak mungkin. Memang ada di pengadilan, ada dana dari negara khusus untuk pengacara pro bono. Jadi pengacara pro bono ini pengacara gratis buat orang-orang yang nggak mampu bersidang. Di pengadilan disediakan pengacara-pengacara yang pakai biaya negara. Tapi itu pun negara cuma mensubsidi mungkin nggak nyampe 2 juta kali. 2 juta rupiah per bulan. 2 juta atau 3 juta rupiah per bulan. Jadi nggak bakal cukup juga lah. Nggak bakal cukup. Ya bayangin orang dikasih duit 3 juta misalkan jadi pengacara gratis ya, pengacara yang sifatnya sosial, dapat 3 juta dia mau gimana ya, mau punya anak, istri segala macem, ya dia nggak bakal bisa hidup lah dengan itu. Kalau ada orang, misalkan kayak kemarin gitu ya, ini saya jadi bertanya-tanya, kan kemarin itu ada kasus yang sempat viral banget itu yang di Cirebon, ada anak-anak muda yang dipaksa mengaku di depan hukum bahwa mereka telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pada seorang perempuan dan mereka kemudian dihukum seumur hidup, vonisnya hukum seumur hidup. Itu karena mereka nggak bisa bayar, diperlakukan seperti itu, atau memang prosedurnya gitu? Mereka dipukulin? Iya, mereka dipukulin. Oh, nggak ada prosedur dipukulin. Di KUHP juga nggak ada. Orang kalau mau diperiksa harus dipukulin dulu, harus bonyok, itu nggak ada. Itu semua di luar hukum lah. Maksud saya, mereka diperlakukan seperti itu tuh gara-gara mereka fakir miskin gitu sehingga mereka tidak bisa bayar ini. Oh ya jelas lah, kalau dia punya duit dia bisa bayar lawyer yang bisa membela haknya, yang bisa ngomong di depan kantor kepolisian atau apapun itu, lu nggak bisa pukulin klien gua, ini klien gua, awas lu, gua bisa bawa lu komisi kejaksaan, bisa dibawa ke polisi juga bisa gitu loh. Jadi ya tapi kan itu 50 juta ke atas gitu. Oh ya pastilah. Pasti ada biaya lah. Ya, iya itulah. Jadi
Jadi kita susah. Jadi apa ya maksudnya? Kita bisa berharap soal keadilan itu ketika kita masuk ke jalur hukum. Tapi jalur hukum ternyata sangat mahal, Sangat elitis. mahal. Betul. Jadi hanya kalangan-kalangan atas saja yang bisa mengakses keleluasan hukum, bisa main di sana sini tuh ya hanya yang berduit aja. Betul. Dan biasanya kan lawannya juga punya duit. Gitu dong. Jadi gede-gedean. Gede-gedean. Itu Gue 7 bisnis M. besar ya? Gue 7 M, lu berapa? 8 M. Kalau gitu gue 9 M kan gitu. Pengacara Itu bisa besar. berpihak gitu ya nggak sih? Jadi Oh. misalkan saya akan membela siapa yang bayar ke saya lebih mahal gitu. Lawyer pada esensinya dia akan membela kliennya. Itu aja. Ya kliennya bayar atau nggak bayar ya. Ya contohnya gue dulu jadi lawyer juga gue sering terima kasus nggak bayar kok. Gitu loh. Jadi ya banyak lah. Mungkin itu jiwa-jiwa karena dulu saya pernah di LBH Jakarta. Undernya siapa tuh? Adnan Boyo Nasution waktu masih hidup, kalau pernah dengar. Dia bikin yayasan bantuan hukum, YLBHI. Undernya ada LBH Jakarta. Saya dulu pernah di LBH Jakarta. Di situ di trainingnya aja kita harus belain orang yang nggak mampu, Pak Guru. Di trainingnya di situ. LBH Jakarta itu terima kasus buruh yang diperkosa hak-haknya, orang-orang LGBT, kaum-kaum marginal, tertindas, orang-orang yang nggak mampu bayar gitu kan. Itu ya justru itu yang wajib kita bela waktu kita di LBH itu. Di Pak Adman Buyung yang punyanya. Iya, LBH Jakarta waktu itu. Nah, di situ bahkan kita waktu itu saya masih muda ya. Jadi pernah datang ibu-ibu kena kasus karena waktu itu anaknya diperkosa sama bapaknya, which is suaminya sendiri. Nah, Jadi dia punya anak diperkosa sama bapaknya. sama bapaknya sendiri. Dia mau laporin tapi nggak tahu kemana, dia juga nggak punya duit gitu kan. Dan dia juga nggak berani, namanya juga orang susah kan, biasanya takut kan. Sampai di suatu titik bapaknya ini mau perkosa anaknya nggak mau, berontak. Sama bapaknya dia ambil setrika, dia tempel ke punggung anaknya. Itu kan lagi didorong kan di tempat tidur kan, berontak anaknya. Sama dia di setrika gitu. Nah di situ ibunya nggak terima. Dia datang ke tempat kita, ke LBH. Jadi ibu itu baru bertindak ketika dia lihat punggung anaknya itu kan ngejeplak warna hitam gosong gitu kan. Di situ dia tanya anaknya kenapa? Ya itu bapak, karena bapak. Oh di situ ibunya udah nggak tahan lagi. Datanglah dia ke LBH Jakarta ini ngelapor. Kebetulan gue yang ada di situ. Jadi ngobrol lah sama ibu itu, gue yang terima. Gitu. Gimana rasanya ngobrol sama korban gitu? Kebetulan itu kantor gue yang kedua. Yang pertama di Komnas Anak. Nah, itu lebih brutal lagi kalau di Komnas Anak. Jadi ketika datang kasus itu ya gue udah biasa gitu loh. Kalau yang itu nggak terlalu trauma. Kalau di Komnas Anak gue trauma banget. Itu benar-benar bikin trauma. Nggak, jadi ada anak diperkosa sama bapaknya sambil disetrika kayak gitu tuh nggak seberapa dibandingkan kasus-kasus yang terjadi di Komnas Anak. Iya. Andai. Jadi bisa dibayangin lah separah apa tuh. Jadi yang kayak gitu agak terlalu ngeri karena yang Komnas Anak jauh lebih mengerikan dari Iya, itu. karena minimal dia masih hidup. Walaupun diperkosa bapaknya, walaupun ada bekas Ya, setrika, minimal dia masih hidup. Gitu. Ada yang tangannya hilang gitu kan, yang di Komnas Anak gitu. Anak dijual ke tempat pelacuran di Sarawak di Malaysia, dikasih makan ala kadarnya, kabur ke hutan, tinggal di hutan. Ada 2 tahun gitu, makan kucing hutan, gitu, makan akar pohon. Gitu. Ya, itu ada, dan itu bisnis besar tuh. Nah, Bisnis besar. Iya, bisnis besar. Tapi yang tadi dulu ini terusin gimana? Setelah itu? datanglah dia ke kantor kan, ke LBH Jakarta itu di Salemba. Kebetulan gue yang terima gitu loh. Oh yaudah, oke Bu, kita mau tanganin ini. Cuma kan resource kita juga terbatas. Namanya juga ini bukan perusahaan oligarki, ini kan lembaga sosial gitu kan, lembaga bantuan hukum. Gak lama ada juga datang buruh, karena buruh sering juga datang minta bantuan. Buruh, mereka rupanya di PHK massa, nggak dibayar pesangonnya, udah nunggu 2 tahunan nggak turun-turun pesangonnya. Datanglah ke kita gitu kan, Pak tolong bantuin hak-hak kita. Total korban ini ada sekitar 700-an orang. Kami udah patungan, masing-masing patungan sejuta. Jadi dapatlah duit 700 juta. Duitnya dia bawa. Tolong bantuin hak kami, Pak. Oke. Ini di saat yang sama resource kita terbatas. Gue pergi naik ke lantai 2, nanya sama bos dong. Bang, di bawah ada kasus nih. Yang satu buruh nih, kasus buruh nih. Tapi udah bawa duit nih 700 juta. Satu lagi ada ibu-ibu yang diperkosa orang mana? Orang miskin nih Bang, gue bilang. Lu yakin Ben miskin?
Kayak miskin, emang kenapa emangnya? Enggak, coba cek dulu, lu tau dari mana miskin? Dia tinggal di kolong jembatan 5, itu deket apa tempat pelacuran itu, kali apa? Kali Jodoh. Kali Jodoh, deket Kali Jodoh. Jadi di seberang, ini kan Kali Jodoh pelacuran, terus ada kali, setelah kali itu ada jembatan. Itu banyak-banyak macamnya, ada jembatan 5, jembatan 4, tergantung orang-orang yang tinggal di sana menamai RT mereka apa di kolong jembatan itu. Tapi begitu miskinnya di situ ya rumahnya nggak pakai atap karena atapnya kan kolong jembatan. Oh. Jadi udah terbukti dia miskin, lantainya nggak ada semen, jadi lantainya tanah gitu kan. Oke, Ben. Terus satu lagi dari mana? Dari Buru Pak, dari Karawang datang perwakilan mereka nih ada 5 orang. Mereka udah bawa duit juga 700 juta nih. Kita lah kan lu udah tahu Ben, kita udah penuh, orang kita udah banyak pegangin kasus. Kita nggak bisa terima nih. Paling terima salah satu. Oh ya udah Pak. Jadi pilih yang mana? Menurut lu yang mana Ben? Kita ambil yang Buru Pak. 700 juta. Lu tahu nggak slogannya kita? Slogannya kita itu membela kaum marginal. Orang susah, orang yang nggak mampu. Buruh itu kan orang susah Pak. Mereka juga hak-haknya ditindas Pak. Mereka udah hampir 2 tahun nggak dibayar. Iya betul. Tapi dia masih bisa bayar kita nggak? Masih. Berapa? 1 juta seorang. Iya. Ibu itu masih bisa bayar kita nggak? Enggak Pak. Berarti kita bela yang mana? Bela yang nggak bisa bayar kita Pak. Oh udah. Jadi buruhnya gue suruh pulang 700 juta itu. Suruh cari orang lain lah. Karena 700 juta dia masih bisa bayar lawyer atau kalau patungan. Oh iya. Iya kan? Ibu itu yang kita layanin. Nah disitulah gue dapet pelajaran hidup. Gini ya mentalitas penegak hukum yang sosial gitu kan. Ngeri. Ngeri banget. Padahal gue tahu orang yang nyuruh itu, gue tahu saat itu gaji dia 2.300.000. Dia nyuruh juga susah. dia lebih susah bahkan. Yang di LBH itu banyak yang idealis kayak gitu. Banyak yang susah. Banyak yang susah banget gitu kan. Kadang-kadang gue pikir nih orang-orang bodoh nih gitu kan semua. Padahal punya ilmu ya. Banyak lulusan Universitas Beken, lulusan UI gitu kan. Trisakti, Gunadarma, banyak loh di situ di LBH Jakarta. Ya cuman ya itu realitanya bahwa mentalitasnya adalah membela orang marginal gitu loh. Even klien kita pasti marginal lawan marginal. Kita pilih yang paling marginal, yang paling minoritas, yang paling susah. Lu bayangin, mungkin pernah dengar dulu Pak Guru ada kasus Lia Eden. Iya. Yang ngaku-ngaku Tuhan atau apa gitu kan. Itu termasuk yang harus dibela haknya karena dia marginal. Karena yang dipukulin orang segala macam itu adalah jemaatnya si Lia Eden yang bukan orang kaya gitu loh. Yang orang-orang pinggir jalan ini gitu loh, yang merasa mereka bersyukur ada si Lia Eden, terlepas dari dia benar atau enggak kita nggak tahu. Ya yang penting dia yang digebukinnya gitu. Ya udah digebukinnya. Itu harus dibela gitu loh. Terlepas keyakinan dia menyembah si Lia itu salah atau benar itu bukan urusan kita. Tapi ada hak dia dilanggar. Dia dipukul-pukulin orang, rumahnya dibakar, dia dipersekusi. Lu bela. Oh iya oke, jalan lah. Mantap. Jadi waktu itu waduh rusuh banget lah di angkatan kita di LBH Jakarta itu. Jadi ya itulah mungkin yang kebawa ketika kemudian gue jadi lawyer ketemu kasus ibu-ibu itu, nenek-nenek yang di Starbucks itu. Temen gue bilang lo harus profesional Ben, kita bukan gratisan, kita bukan lembaga sosial, lo harus profesional. Di situ gue setuju sama dia, bener ya, kita harus profesional ya, bukan gratisan. Kalau gratisan mah amatiran dong. Jadi di situ yang gue lakukan, gue resign. Gue nggak, gue kayaknya nggak cocok di sini. Jadi untuk jadi profesional di dunia lawyers itu kadang-kadang kita harus bentrok dengan hati nurani gitu. Sering. Oh sering banget, itu selalu. Dan justru dapat pelajaran hidup ketika kita memberikan manfaat kepada orang tuh kayak di LBH tadi itu, gitu ya? Cocok-cocokan lah ya, kan bukan gue bisa bilang gue manusia suci juga, nggak butuh duit, enggak juga. Dan yang lain itu salah kalau yang butuh duit itu juga enggak. Tapi akan ada banyak ketemu situasi-situasi yang secara moral dan kewarasan lu akan terima yang paling masuk akal untuk kesehatan jiwa lu. Gitu kan gitu kan. Iya. Di situ mungkin bisa, gue bukan orang yang punya hati buat bilang ya udah ibu jual aja itu kalung apa mas kawin ibu, cincin emasnya dari suaminya gitu. Gue nggak sampai hati buat itu gitu loh. Karena apa yang gue lakukan kemudian, Bu mohon maaf kita nggak bisa terima case ibu.
mungkin ibu bisa cari di tempat lain atau ke LBH Jakarta, kantor saya lama dulu, gua kasih alamatnya. Karena dia pasti dibela kalau di situ. Ini ada pertanyaan yang lebih apa ya? Mungkin pertanyaan yang lebih jahat gitu. Bisa nggak sih lawyers yang baik, yang bermoral, yang bla bla bla, yang kayak tadi itu, yang mengutamakan orang marginal dan sebagainya, kaya? Normatif sih. Tapi ya bisa dengan pengalaman pribadi aja lah, dengan perhitungan yang kan pernah ngalamin seperti itu. Gimana tuh? Mungkin nggak sih orang yang sangat idealis, yang sangat bermoral, yang mengedepankan orang-orang marginal itu bisa jadi lawyers tajir gitu? Ya kalau kita ngobrol mungkin atau nggak mungkin ada buktinya. Buktinya contohnya si CS-nya Atan Budi Nasution ada namanya Todung Mulya Lubis. Dia punya kantor juga gede, dia juga miliarder, duitnya gue yakin di atas 10 juta dolar, mungkin di atas 50 juta dolar. Karena dia mantan LSM. Banyak orang cari masuk ke LSM atau LBH gitu kan, itu cari nama, cari koneksi, begitu udah gede, ya dia keluar buka kantor sendiri, sah-sah aja. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Asal dia tahu titik di tempat di mana dia harus pensiun. Berubah menjadi lawyer yang pro bisnis, pro profit. Tapi kalau ditanya orang yang 100%, lawyer yang 100% jiwanya untuk membela orang-orang lemah, ada yang jadi kaya atau enggak? Jawabannya enggak. At least sepanjang gua bernafas, gua belum pernah lihat ada yang begitu. Dan itu masuk di akal. Kenapa? Karena julukan lawyer-lawyer itu yang kayak di LBH Jakarta, itu orang bilangnya lawyer pro bono. Pro itu untuk, bono itu Tuhan. Jadi kita menjadi lawyer untuk Tuhan, bukan buat manusia. Itu kita nggak melayani ibu-ibu miskin itu bukan karena manusianya dia, enggak. Karena kita lakukan kebaikan itu buat Tuhan, bukan buat diri gua, bukan buat siapapun, tapi buat Tuhan. Gitu. Makanya dibilangnya lawyer pro bono. Nah di Indonesia pada umumnya ya, di lawyer-lawyer kantor-kantor hukum besar itu mereka ada kewajiban. Kamu punya waktu dalam satu hari ada 30 hari. Maybe hari kerjanya 20 hari kerja. Dia at least harus sumbangkan 10% waktunya buat pro bono. 3 hari dalam sebulan? Ya, kurang lebih. Kalau di luar negeri itu di-enforce. Di luar negeri itu di-enforce. Kayak di Belanda itu 20% wajib pro bono. Itu dicek sampai ada negara yang ngecek. Lu udah pro bono nggak hari ini? Udah. Kemana? Lu kemana? Ke yayasan apa? Lu membantu lembaga apa? Lu membantu siapa? Oh, sebenarnya ada mekanisme itu ya, ada. biar di Indonesia nggak dijalanin menurut gua. Iya. Ini kita ngomong di luar negeri ya. Iya, di luar negeri. Jadi kalau di sini belum dijalani. Ya, tapi ya bayangin aja lah kalau misalnya kita punya kantor hukum gitu ya. Karyawan kita ada 20 orang. Apa rela menyumbangkan let's say 10%? Berarti 2 orang hilang kan? Untuk ngerjain hal-hal yang nggak profitable buat perusahaan. Oke, pertanyaan nakal berikutnya nih. Lawyers tuh punya kuasa nggak untuk secara profesional mengubah yang awalnya adil jadi tidak adil gitu, tapi secara hukum sah gitu. Contohnya apa? Jadi ya misalkan ya, ada sebuah perusahaan yang sebenarnya baik-baik saja, tapi dipilotkan dalam proses pengadilan yang sah dan keputusannya juga legal, tapi sebenarnya perusahaan itu tidak layak untuk pilot gitu. Cuman dipilotkan oleh pengadilan karena pengacara itu jago banget gitu. Oh ya mungkin saja dan sangat bisa. Artinya pengacara itu memiliki kekuasaan atau memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan ketidakadilan walaupun itu sesuai hukum gitu. Oke, menghasilkan ketidakadilan itu berarti kembali lagi ke pemutus keadilan. Mana yang adil, mana yang tidak adil, which is hakim. Iya. Jadi bolanya di sini bukan ke pengacara. Bila terjadi ketidakadilan itu bukan karena pengacaranya jago atau apa enggak, tapi karena ya hakim yang memutuskan. Jadi nggak bisa dibilang pengacara ini biang kerok dari ketidakadilan, enggak juga. Karena yang mutusin bukan dia. Ya dong, jujur lah. Tapi kan pengacara ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah, itu kan gara-gara kemampuan dia untuk bisa untuk bisa fight di ranah itu kan? Ya, itu betul. Tapi kan ingat ya, lawyer itu kan ibaratnya tentara bayaran. Dia maju karena ada yang bayar. Artinya niat untuk menciptakan situasi yang tidak adil itu segala macam bukan dari dia, tapi dari orang-orang yang menjadi kliennya dia itu. Kalau lawyer nggak ada niat itu, ya dong. Dia kan hanya alat untuk masuk ke pengadilan, untuk mencari keadilan. Oke. Jadi intensi, kalau kita bilang ada intensi jahat, intensi buruk, kembali ke kliennya.
Klien. kliennya. Lawyer menyampaikan, membantu mempersiapkan bukti-bukti, dokumentasi dan sebagainya. Hakim memutuskan begitu. Tapi apakah ada lawyer yang bisa bermain atau mengutak-ngatik? Ya, saya yakin ada. Karena kita itu di dunia bukan di surga. Cut dulu nih. Yeah. Kepanasan gak sih? Enggak. Serius? Serius. Ada 3 pertanyaan lagi nih. Oke, lanjut. Kita lanjutlah pertanyaan nakal berikutnya. Siap. Anything. Ceritanya saya adalah seorang yang kaya raya tapi mafia jahat. Saya pengen memenangkan sebuah kasus yang menguntungkan saya triliunan, misalkan. Itu masuk jalur pengadilan. Ini Dan itu melawan hak ya? Ya, Sebenarnya itu dia melawan nggak hak. berhak. Nah, ini pertanyaan nakal ya, bukan berarti ini. Pertanyaan nakal saya. Siapa yang harus saya suap lebih besar, pengacara atau hakim atau jaksa? Kalau situasi ini berada di Kazakhstan, bukan di Indonesia ya, Di Kazakhstan. dan dia adalah pengusaha yang brilian, dia akan kasih duitnya ke hakim, karena hakim yang menentukan. Kalau dia kasih duitnya ke pengacara, ya pengacara bisa bikin ayo, tapi jangan lupa loh, lawyernya ini juga bisa ngontek pihak lawan. Nah, lawyersnya bisa ngontek pihak lawan. Iya. Oh iya. Karena dia mau naikin fee-nya dia. Dia bisa bilang, Bapak mau siap duit berapa? 300 M. Oke. Hakim udah bilang oke, Pak. Di Kazakhstan ya kita ngomong. Lawyer ini kan manusia ya. Dia bisa datang ke pihak seberang. Namanya lawyer. Yang berantem kan pihak yang di belakang ya. Iya. Pihak sana juga pakai lawyer ya. Selesai sidang kan mereka ngopi bareng. Best friend. Oh iya. Satu lembaga juga kemungkinan mereka itu, satu payung. Iya kan sama-sama Asosiasi. profesinya lawyers Iya. ya. Jadi di bawah naungan satu asosiasi bisa aja ya. Iya. Ngopi-ngopi. Lawyer, bos lu ngasih berapa? 300. Bos lu berapa? 350. Oh ya udah, oke. Besoknya dia pulang, bilang sama bosnya, bos, sana ngasih 400. Bos berani nggak naikin 450? Kan markup lagi. Jadi dia terima duit lebih banyak lagi. Jadi di dalam situasi itu, gua kasih tahu banyak-banyak teman-teman pengusaha yang ada di sini, yang ada di Kazakhstan, lebih bagus, lebih bijaksana sih nggak nyogok. Lebih bagus juga nggak ambil hak orang, itu jangan. Tapi kalau lu berada di situasi begitu, disuruh milih tadi pertanyaannya, ngasih ke lawyer atau kejaksaan yang ada di Kazakhstan atau hakim yang ada di Kazakhstan, ya hakim yang ada di Kazakhstan, karena dia pemutus tunggal. Mau gugatannya setolol apapun lawyer yang dia punya, gambar krayon Shinchan pun masuk ke meja hakim, dia bisa bilang, wah ini bagus banget nih, gambar Barbie gitu kan. Hakim yang memutuskan. Hakim yang memutuskan. Iya. Tapi kenapa di Kazakhstan sana itu lebih banyak pengacara yang kaya daripada hakim yang kaya? Atau saya salah lihat itu? Salah lihat. Salah lihat. Salah lihat. Ya? Itu salah lihat. Salah lihat. Jelas itu salah lihat. Ya, kalau pemain asuransi pasti tahu, banyak hakim yang kaya raya, banyak banget. Tanya dong kenapa pemain asuransi? Emang kenapa asuransi? Oke. Oh iya. Tapi jelasin aja lah. Ya, Tapi ya. Ngerti kan? Karena zaman dulu, ini kita ngomong sebelum ada KPK, jadi ada historical korupsi Indonesia. Oh, Kalau jadi ada ini orang balik lagi ke Indonesia ya, bukan di di Indonesia. Di Indonesia. Kalau yang ini di Indonesia. Sosiologi, antropologi, koruptor di Indonesia. Sebelum ada koruptor selalu ada ya. Sebelum ada KPK. Sebelum ada KPK, orang kalau korup, pejabat-pejabat negara, itu biasanya lari ke aset properti. Aset properti biasanya di Singapura atau di Bali. Makanya sebelum kelahiran undang-undang KPK, itu tanah di Bali itu loncat gila-gilaan. Ini fakta. Apa yang terjadi setelah adanya KPK? Bisnis tanah nggak lagi bagus di Bali, bisnis properti nggak lagi bagus. Jadi turun, nanti kolom komentar di bawah, pemain properti di Bali, bener nggak yang dibilang si Benix ini? Mereka pikir cara baru, berarti formulasi baru. Jadi di tahun 2004 sampai 2008, orang cari metode buat cuci duit yang gaya baru. Udah nggak bisa lagi tuh masuk ke properti, udah mulai ketakutan karena ada KPK segala macam, bisa di track. Ada inovasi, taruh duitnya di asuransi. Pada saat itu asuransi kita itu belum terkoneksi sama OJK dan lain sebagainya lah, jadi nggak kedetek. Jadi banyak orang nabung ke asuransi. Karena kalau lu nabung di BCA, lu nabung di Bank BRI, dia lapor
ke Bank Indonesia. Jadi data kita ketahuan. Kita punya duit 7M, kita punya duit 70M, bahaya dong. Tapi pinter, dia nabungnya ke asuransi. Ya kan, jenius kan? Iya. Disitulah lahir agen-agen asuransi kaya banget. Kerjanya bolak-balik ke Jalan Merdeka gitu kan, nggak tahu ngapain. Jalan Merdeka tuh. Oh, oke. Nah, itu ceritanya. Tapi itu kemudian berevolusi. Jadi sekarang kita berada di evolusi terakhir dari bisnis korupsi cuci duit itu ya. Karena sekarang asuransi juga udah connect dengan OJK. Sekarang kita transaksi tanah juga udah connect ke perpajakan, ke lembaga-lembaga negara. Makin sulit. Inovasi terakhir adalah mereka taruh duit di Bitcoin, di kripto. Gitulah. Oh, tempat cuci uang di situ bahkan jauh lebih aman ya? Jauh lebih aman. Kan nggak bisa di-track kalau di situ. Nggak bisa di-track. Kita cuman tahu bahwa ada duit iya kan cuman dia aja yang ini ya yang megang si password dan lain-lain. Ya, jauh sebelum itu biasanya orang taruh duit di Singapura. Jadi koruptor. Jadi contoh gini, kayak orang-orang bisnis di Indonesia banyak bisnis batu bara, bisnis sawit segala macam. Mereka real duitnya itu nggak masuk ke sini. Mereka akan tulis misalkan gue ekspor mau ke Jepang nih. Yang gue bikin adalah gue ekspor ke Singapura. Misalkan nilai barangnya seharusnya $100. Tapi gue bilang gue ekspor ke Singapura $20. Jadi pajaknya kecil. Dari Singapura baru gue ekspor ke Jepang. Gitu gue akuin aja $100. Kenapa? Karena di Singapura pajak lebih kecil. Jadi lebih enak kita dipajak di Singapura. Akibatnya banyak duit orang-orang pengusaha yang hobinya menggelapkan pajak itu parkir di Singapura. Ketika dia mau nyogok pejabat-pejabat di Indonesia, jauh lebih cost efisien, dia bayar di Singapura. Makanya dia akan melakukan itu di sana. Jadi banyak pejabat-pejabat itu punya apartemen tapi kosong di sana, di Singapura. Isinya duit-duit sogok itu. Aduh. Mau main ke sana? Lihat. Boleh. Bikin kunci palsu gitu. Ada duitnya. Isinya duit. Aduh. Pengen lah saya. Pengen punya duit segitu. Ya, itu that's the reality. Jadi kembali lagi itu bukan soal lawyernya. Menurut saya pribadi itu soal siapa kliennya, ya kan? Kliennya mau gigit, ya lawyernya menggigit. Kliennya mau main cantik, lawyernya main cantik. Kliennya mau lurus, tegak lurus, ada juga klien yang mau tegak lurus. Ya lawyernya ikut tegak lurus. Begitu. Tapi jarang yang seperti itu. Saya punya teman pribadi, alirannya tegak lurus, nggak mau sogok sama sekali. Aliran yang anti sogok menyogok, betul-betul ekstrim lah, fanatik lah nih orang. Anti sogok. Ya hidupnya sih ya pas-pasan. Enggak, bisa gue bilang sih sangat kaya sih. Sangat kaya juga. Jadi memang banyak Kang orang-orang pejabat-pejabat yang memang ketika dia korupsi ambil ini settingan baru nih, magic nih Kang. Oh iya, magic. Kaget saya. Itu gimana? Itu bisa ya itulah evolusi dunia korupsi di Indonesia gitu loh. Mulai dari investasi tanah, mereka akhirnya pindah ke asuransi, kemudian pindah ke Singapura duitnya. Terus terakhir ya mereka banyak taruh duit di kripto. Makanya bakal makin banyak lah scam-scam yang berhubungan dengan kripto tuh. Pasti makin banyak. Nah, itu juga bukan salahnya lawyer. Karena yang bikin undang-undang kan bukan lawyer. Ini ada pertanyaan baru nih. Ini berhubungan dengan lawyers dan berhubungan dengan pengusaha. Kan setiap tahun atau lebih awal dari itu majalah-majalah Forbes, majalah ekonomi itu bikin daftar harta kekayaan orang ini. Yes. Itu beneran nggak sih? Sesuai dengan realitas atau nggak sih? Kalau yang di luar sesuai dengan realitas. Kalau yang di luar? Iya, karena bisa di-track. Perusahaannya perusahaan TBK, harga sahamnya berapa, nilai kekayaannya berapa, jauh lebih mudah bisa di-track. Kalau di Indonesia nggak? Enggak, karena gue tahu daftar orang terkaya di Indonesia itu salah. Oh gitu? Iya, karena gue tahu orang terkaya di Indonesia itu siapa. Ada di daftar itu nggak? Ada, tapi nomornya jauh kecil di bawah. Oh gitu? Padahal kita tahu orang-orang yang ada di nomor 6, nomor 5 itu cuma karyawan dia. Oh gitu? Iya. Karyawan dari orang yang terkaya di bawah di Indonesia, lagi? Iya. Nah iya itu. Makanya nggak mau ketahuan. Gitu. Dia nggak mau ketahuan aja. Karena pajak? Bukan, ya orang yang kaya beneran nggak mau ketahuan dia kaya beneran. Kayak temennya Pak Guru yang punya pesawat itu di mana-mana dia juga nggak mau ketahuan. Iya. Dia punya sekaya itu kan. Ya, itulah realitanya gitu. Oke, itu ini. Pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan balik lagi ke lawyers ini.
kan secara profesional lawyers itu harus membela orang yang bayar dia di sidang. Profesional gitu. Lawyer harus membela kliennya dia. Lawyers harus membayar kliennya. Kan belum tentu bayar, buknya di Jakarta kan nggak bayar. Lawyer juga itu. Bisa nggak sih si lawyers itu mengkhianati? Jadi dia tahu bahwa kliennya itu salah misalkan. Tapi terusin aja ini membelanya gitu. Bisa. Karena by undang-undang itu pun boleh dan legal. Karena even pun dia tahu kliennya itu salah, lawyer itu punya kode etiknya sendiri. Mereka juga wajib membela kliennya dia dan menjaga rahasia kliennya. Apapun itu dia akan pegang itu sampai mati. Even pun contohnya yang paling berat, dia belain kliennya butuh bunuh orang pakai pistol. Ada klien bunuh orang pakai pistol. Diperiksa segala macam, akhirnya dia panggil lawyer. Ditanya sama lawyernya, Bapak bunuh nggak? Enggak. Beneran? Enggak. Oke. Dia belain itu terus. Sampai kemudian dia suatu waktu main ke kantornya kliennya itu, dan dia ketemu senjatanya ada di lemari besi. Apa yang dilakukan oleh lawyer itu? Apakah dia harusnya laporkan itu ke polisi atau menjaga rahasia itu? Kalau kita berpikir sebagai manusia, seyogyanya kan hukum harus ditegakkan dong. Iya. Dia harusnya laporin dong ke polisi. Tapi lawyer punya undang-undangnya sendiri. Dia wajib jaga kerahasiaan kliennya itu. Bahkan ketika dia tahu bahwa dialah yang ngebunuhnya. Itu pun nggak tahu. Dia kan cuma lihat pistol. Dia kan siapa tahu yang mencet istrinya kan gitu kan, nggak ada yang tahu. Kayak Sambo coba, siapa yang mencet? Kan nggak ada yang tahu. Oh iya. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi dia menjaga kerahasiaan itu, gitu loh. Jadi memang ada di dunia lawyer itu ada kebanggaan, makanya dibilang sebagai officium nobile. Officium itu pejabat, nobile itu terhormat. Jadi sebuah profesi yang terhormat. Dibuktikan dengan pakai toga ketika bekerja. Oh iya. Pakai toga, makanya pakai kostum-kostum daster warna hitam itu kan. Kenapa dibilang begitu? Ya karena dia terpercaya, dia bisa membantu orang yang mungkin harusnya dihukum mati jadi tidak dihukum mati dan lain sebagainya. Di dunia ini cuma ada 3 officium nobile. Lawyer yang boleh pakai toga, kedua hakim yang memutuskan, nah yang ketiga itu dokter. Dia juga pakai toga tuh ketika menjalankan profesinya. Di luar itu enggak, makanya orang bilang ya ini officium nobile gitu. Tapi apakah betul officium nobile pada prakteknya ya belum tentu juga gitu loh, karena banyak melakukan hal-hal yang dipertanyakan. Termasuk kan ada kejadian kemarin lawyers ditangkap gara-gara dia menghalang-halangi penyidikan apa penyelidikan di penjara si lawyersnya. Di Indonesia ada kejadian kayak gitu, boleh nggak sih? Kan katanya imun kan kalau pengacara tuh? Ya tentu dalam batas-batas tertentu ya. Bukan misalkan dia dengan supaya kliennya nggak ditangkap, dihalangi, dia ledakin jembatan juga kan nggak manusiawi dong. Enggak, dia cuma nabrak tiang listrik. Fortunernya penyok, terus yang depannya Y ya? Iya. Itu kan dia yang ditangkap akhirnya. Iya, kalau itu kan menghalang-halangi proses pengadilan. Jadi imunnya nggak mempan di bagian itu, nggak mempan? Imunnya itu lebih di tadi itu, dia menjaga informasi, menjaga kerahasiaan, membela haknya. Misalkan gini, dalam rangka membela guru gembul, gua kan berani bilang sama perusahaan itu, lu jangan bikin yang aneh-aneh ya, gua nggak mau klien gue ini kenapa-napa, apa guru kenapa-napa, gini. Kalau enggak ya kita siap ambil tindakan balasan. Itu kan bisa dibilang mengancam. Gue mengancam perusahaan gede itu kan. Tapi apakah gue bisa diserang? Enggak. Kan dalam konteksnya lawyer itu berbicara bukan buat dirinya. Dia memiliki imunitas selama itu masih dalam konstruksi penegakan hukum, membela hak kliennya. Yang tentunya sesuai dengan koridor hukum. Tapi kalau udah membela hak kliennya dengan hal-hal yang melanggar hukum, ya pasti dia dipidana. Karena dia melanggar hukum. Iya, oke lah, ini sudah terlalu panjang dan terlalu lama Baraya. Bahkan kita sudah, saya nggak tahu ini tiba-tiba kita berteleportasi di sini ya. Jadi editor tuh sekarang ahli bisa bikin teleportasi gitu. Nah, tapi kapan-kapan kita lanjutkan kalau memang ini obrolnya seru dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masih mengganggu dalam benak. Coba tanya yang paling mengganggu, paling transparan gue akan jawab. Beneran ya? Beneran, gue jawab apa adanya. Siapa pejabat di Indonesia yang udah jelas ketahuan dia melakukan tindak pidana, tetapi karena lawyersnya kuat, sampai sekarang dia tidak tersentuh kasus hukum? Soeharto. Itu pejabat jadul,
Oh, Soeharto ya. Iya. Yaudah, aman. Aman. Terima kasih Kak sudah menyimak Baraya. Sebuah kehormatan saya bisa didatengin ke rumah saya yang tidak punya studio dan akhirnya seperti inilah kita berteleportasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit dan Pak Benix juga pamit ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.